العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, terkhusus pengurus majelis salawat dan zikir subuh Keraksaan, akhina keluarga baru kita, akhina Ustaz Amin Husin dari dulu. Ini sudah dipaku, ini sudah pancur, ini sudah ada sih terus dari Surabaya kan gitu kan. Iya, udah ini wakil MUI Keraksaan. Terus kemudian akhirnya Abang Maskur kemana? Aduh, Abang Maskur sakit ya. Akhirnya Haji Maskur mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali. Yang kedua, akhirnya Haji Rashid yang sekarang lagi ada kegiatan tugas ke daerah timur, ya kan, gitu kan, ya pantauan Pantura bagian timur ya kan. Nah, kemudian akhirnya Ustaz Sulaiman, ikhwan rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang jarang-jarang berjumpa dengan para muslimatnya ini, hanya seminggu satu kali dan lompat-lompat ternyata ya kan, lompat-lompat. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Yang ngambil hari Sabtu tetap gorengan tapi muslimatnya diajak, karena sudah kadung niat kesian. Kalau sudah kadung niat ini repot ya, udah diajak Sabtu diajak walaupun gorengan, tidak ada yang protes. Kemarin nggak ada protes, yang udah coba ya, coba Sabtu tidak pakai makan aman, ternyata masalah ini. Nah, saya tidak panjang di sini karena saya lihat jam Ustaz Sulaiman, saya kira masih mau panjang baca-bacanya, ternyata sudah di wahina, ya langsung wahina langsung. Ini masih jam 5:30 kurang 10 menit masih. Berarti kita ini masih, saya bisa bicara 15 menit, Ustaz Amin bisa 15 menit masih ya. Ya, begitu pagi hari ini bertambah gembira kami. Kakak kami yang dari Semarang pun jauh-jauh datang hadir untuk ikut bersalawat hari Sabtu ini. Yang besok malam ya, yang besok malam semuanya insya Allah yang hadir di sini diajak untuk hadir 40 hari almarhumah Ibu Sauda, dibawa rebananya, tetap kita bersalawati ya. Antum kalau saya bilang datang itu bawa saja hadirnya, dipukul nggak dipukul pokoknya dibawa saja ya. Nah, ya insya Allah. Alhamdulillah soundnya sudah, alhamdulillah bisa ngatur, bus juga sudah masuk. Cuma masih ada kurang lagi ternyata. Ternyata saya teriak-teriak di sini tetap nggak dengar nih. Ini mesti ngadep ke sini karena konsepnya tadi malam tidak begini menghadapnya, bangun subuh kok kayaknya yang ngadep ke timur nih saya ini, jadi akhirnya sedikit tidak terdengar. Ikhwan rahimakumullah, sedikit saya ingin sampaikan pesan. Pangkat kakek saya Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi. Beliau ada julukan Al-Atas, tapi sebetulnya beliau bangsanya Al-Habsyi. Pernah jumpa kami waktu ziarah Nabi Hud, haulnya Nabi Hud. Kita duduk bersama, beliau tinggal di Jeddah dan dikubur di Maklah. Nanti insya Allah kalau kita umroh saya tunjukkan makamnya insya Allah. Amin. Di Maklah. Nah, beliau sampaikan begini, bahwa sesungguhnya manusia ini semuanya zalum wa kafur. Manusia ini zalim, suka zalim dan suka ingkar nikmat Allah. Nah, ini sudah intinya begitu. Waktu perjumpaan kami diawali dengan satu orang pamitan mau kawin lagi. Ya. Langsung beliau ngomong begini, ma ahad adil fid dunya illa Rasulullah.
langsung diketok palu katanya. Sedunia ini tidak ada orang lagi yang adil kecuali Rasulullah SAW, alias tak bareng kami boleh. Waktu itu izin saya udah diizin, bukan saya yang izin ya. Saya mendampingi guru saya karena 13 tahun tidak punya keturunan, cuma beliau langsung pegang punggungnya. Ini sudah sampai sini, sabar, ntar lagi lahir. Ternyata saya kembali ke sini 2005, 2008 punya keturunan dan sekarang sudah 3 anaknya. Padahal 13 tahun nunggu anak, nggak punya anak. Beliau cuma ini sudah sampai sini. Ya sudah, itu ceritanya. Teman-teman, kita ini manusia ini zalim dan banyak ingkar nikmat. Sebanyak di antaranya yang tadi malam juga sudah sedikit saya ceritakan. Kita ini dikasih mata, dikasih telinga. Allah ini dari awal menciptakan kita semuanya untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Semakin kita pandai mensyukuri apa yang kita miliki, maka Allah akan tambahkan itu semuanya. Dan Allah ingatkan, sesungguhnya paling rendah Allah menyiksa hambanya, yakni mencabut nikmat yang sudah pernah diberikan. Kita dikasih mata, ini nikmat dari Allah. Lantas kita maksiat, kita dosa, Allah cabut itu mata, dibuat buta itu mata. Itu kata Allah, menurut Allah adalah siksa terkecil. Ya apa saja. Kita dikasih kaki untuk beribadah dan bertaat, lantas kita bermaksiat. Kalau seumpamanya Allah mau dipotong ini kaki, itu adalah siksa yang paling kecil. Gimana murkanya Allah? Jadi ini kita bisa makan enak, tiba-tiba nggak merasakan asin. Ustadz Sulaiman biasanya makan bareng-bareng sama kita, kepala kambing bareng-bareng, sekarang tak eber tak ada. Itu haji juga nggak bisa makan kepala kambing, ya kan? Dikurangi itu saja, itu sebetulnya sudah kita banyak tersiksa. Dan Allah bilang, yang antum rasakan kalau antum punya kenikmatan dicabut sama Allah, punya mobil dibuat hilang, punya istri cantik dibuat mati istrinya, punya suami ganteng dibuat mati suaminya, itu baru siksa sedikit. Itu baru Allah ngasih azab sedikit. Padahal yang kufur nikmat dibilang, ingat siksaku sangat pedih. Rahimahkumullah. Maka ayo sama-sama. Tadi malam kami sampaikan, yang diridho sama Allah adalah orang yang bergegas dan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama. Berikutnya yang kedua, yang banyak syukur nikmat Allah. Yang harus kita banyak syukur nikmat. Maka saya bilang tadi malam kan, mata kita ini dibuat cukup aja. Melihat mobil Pajero itu dilihat, tapi dalam hati saya, alhamdulillah, yang aku punya alhamdulillah. Mata tetap melihat, tapi tetap hatinya tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena hawa ya ala hawa. Dia sudah tidak ada, jadi cukup Allah. Anda pernah dengar? Coba ulama-ulama zaman dahulu, pakainya biasa-biasa, putih biasa, tapi dia merasa punya segalanya. Yang sampai akan dicatat sebagai ahli jannah adalah orang yang sudah syukur sama nikmat semua yang dia punya. Sedangkan yang kebalikannya kurang terus. Mata ini akan dibuat merasa kurang terus. Punya satu, minta nambah 2, gitu masalah. Punya istri 2, minta nambah 3, begitu kan? Tidak bakal cukup. Akhirnya 13, 14 saja fokus kepada Allah. Kalau fokus, sudah diciptakan, yang menciptakan Pak Adi Aman ini Allah, bukan emaknya, bukan bapak sama emaknya Pak Adi Aman. Ini Allah kan, Pak Adi Aman, Gun, bayar Gun, ada. Jadi bukan karena hasil lembur jam 12 malam. Ini Allah yang tentukan.
Terus mau protes, kok kayak gini hidup saya? Awas, bukan Abah sama Umi kita yang salah. Allah nggak pernah wujudkan kita dalam keadaan sedih, nggak ada. Allah ingin wujud ada happy, semuanya seneng. Ojo bingung, makannya saya siapin, istrinya saya siapin, hidupnya aku buat, matinya aku ciptakan. Kok masih bingung? Matinya saja sudah ready waktunya. Lahirnya pun Allah tentukan, terus saat matinya masih disiapin. Senangnya apa waktu hidup? Senangnya ingin makan-makan, ada duit, ada rezeki. Rezekinya aku siapin. Kepingin kawin, jodohnya disiapin. Lantas kita masih kufur atas ini semuanya. Lantas kita banyak ingkar, tidak bersyukur nikmat ini. Bahkan kami duduk di sini sehat, duduk di sini saya lihat kanan kiri, ya Allah. Saya ingat dulu yang saya tempat ini sawah air. Sudah air ini yang saya ingat ini air. Nggak bakal kita bisa berdiri di sini. Dan ini posisi mungkin sudah naik sekitar 50 cm. Karena ini awalnya sawah. Dari aspal itu saya pernah ukur, aspal itu yang ada itu 2 meter. Tanah saya ini 180 cm. Ini di atas kepala saya, ini aspal, ini baru aspal. Jadi kita duduk gini, dia sudah naik 20 cm. Waktu itu saya bilang sama Abah, ya apa ini Bah? Saya bilang, cuma dikasih gedung itu, 1, 2, 3 gitu, 3 ruang itu yang di tengah. Saya tanya Abah, kenapa kok dipotong ini tanah ini? Jadi kita masih punya bagian tanah lagi di belakang. Kenapa dipotong? Kata Abah saya, kamu bisa bangun dari sini ke depan saja sudah hebat. Karena Abah gak nitipin uang, cuma nitip tanah saja sama gedung itu. Saya terus mikir, panggil teman, kira-kira kalau diuruk seberapa ini? Kalau mau diuruk, kita ukur dari aspal sampai ke gedung itu, kita buat tingginya ya tidak melebihi lantai yang ada di lab ini 450 juta waktu itu. Zaman saya baru pulang dari Yaman mungkin 2 tahun 3 tahun. Saya bilang sama Umi saya, mending saya beli tanah lagi daripada saya nebuk ini Pak Seket. Kerucil 5 hektar Pak Seket. Begitu bayangan saya, ya Allah ini buang uang untuk diri. Subhanallah, ternyata nggak ngeluarin 450 juta, cukup 20 juta. Jadi sekarang yang akan duduki 20 juta. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari? Kalau dihitung nggak bakal masuk akal. Antum tulis kan, keinginan antum tulis kan. Nggak masuk akal antum tulis di sini. Kalau antum yakin semuanya, ini semuanya dari Allah, Allah yang berikan, Allah yang siapkan, pasti antum dapat. Kami sangat dekat dengan Ustaz Amin karena abah beliau Haji Husin selain memang alumni, murid dari kakek kami, muassis pertama Habib Hasan. Abah beliau ini takdimnya ke abah, walaupun tidak pernah ngajar Haji Husin, luar biasa. Haji Husin, antum tahu ya, keilmuannya siapa yang meragukan? Tapi ke abah hormat. Setiap panen kates, setiap panen pepaya, beliau ini punya pepaya khusus. Kalau panen, tidak ada yang makan, mesti dibawa ke rumah. Karena abah suka sama pepaya. Dibawain pepaya 1 kali, abah bilang, ya kak saya, ya kak Ustaz gitu. Itu setiap panen mesti dikirim. Nah, ya. Jadi saya bilang, karena kedekatannya, saya pun sama putranya dekat. Beliau luar biasa juga, ngikuti abahnya. Padahal saya juga nggak pernah ngajar beliau, tapi ya luar biasa. Terakhir ya sudah jangan panjang-panjang. Ustaz Amin dan misi sedikit aja tabarukan biar pertemuan berikutnya nggak canggung beliau nanti pegang mic kan. Ini kan perdana di akhir dia pegang mic tadi. Nah, kami pengajian, beliau ngomong, Habib saya ada sedikit tanahnya abah, kita mau wakafkan jadi pesantren. Alhamdulillah Ustaz, mulai Ustaz.
buat Ustaz bangun masjid. Ya udah bangun. Masjid jadi kita diundang suruh ngisi. Oh iya, Ustaz ngisi tadi di sana. Habis itu beliau bilang belum punya rumah. Dalam hati saya sama, saya juga belum punya rumah waktu itu. Cuman ngal bangun rumah. Bilang saya sama Sadami, sudah bangun saja sudah. Karena apa? Abah sudah pernah jadi bonek. Ya, saya sudah lebih dahulu bonek, ya kan? Maka ditularkan ilmu nekatnya ditularkan. Sudah Sadami, antum punya uang berapa? Buatlah fondasinya. Oh, kok fondasi itu mancungan? Orang tanya kan adanya, kenapa nekat? Fondasi compok, gue tadi compok kan, boleh coba betah. Saya bilang begitu. Sekarang jadi rumah beliau. Insya Allah kita diundang nanti ke sana. Ya, insya Allah kita salamatan sungguh di sana. Ya. Saya belum masuk, masih belum masuk. Cuma saya melihat statusnya, alhamdulillah sudah naik batanya, sudah naik atapnya, ya alhamdulillah. Nah, kan akhirnya kan jadi. Kalau sudah pesantren punya rumah, beres sudah. Kiainya yang penting sudah duduk, jadi loh. Dan kami ini pun yang Anda melihat ini semuanya lantaran kami buat ini rumah. Jadi awalnya kita ini kamar saya itu di kamar santri yang sebelah utara, kemudian kamar santri selatan. Yang pertama di perpustakaan, di kamar mandi masjid ini adalah perpustakaan, itu adalah tempat tinggal kami pertama. Kemudian kamar yang sebelah utara pindah lagi karena akan dipakai, pindah lagi ke yang sebelah selatan. Dan itu kita sudah rasakan semua. Kamar santri itu kayak apa rasanya? Kita tinggali berenam dengan kompor di dalam, dengan kulkas di dalam, dengan ukuran seperti itu. Saya sudah pernah merasakan. Jadi santri-santri saya yang mau protes, saya sudah lebih dahulu merasakan kamarnya, ya kan begitu? Kalau kamar putra ini luar biasa enak. Saya merasakan enak. Makanya sering saya pantau nih akal vokal dengan tas ya. Saya biasa dengan kandang kan begitu ya. Jadi tolong dirawat, ini semuanya bagian dari nikmat Allah yang bukan saugimunya. Ini semuanya Allah punya. Kalau seumpamanya ada saudara-saudara dan kita biasanya, saya bilang yang punya 1.000 rupiah masukin ke kotaknya masjid. Nanti jadi apa? Saya bilang antum taruh sesuatu adalah ini sudah miliknya antum semuanya. Akhirnya Ustaz Samsudin ngelihat sendiri ini semua, beliau banyak juga bantu kami, ya ini sudah jadinya semuanya. Ini bukan milik pribadi, ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langit 7 sampai bawah ini 7, gak ada yang boleh memiliki surat hak milik pribadi, gak ada. Semuanya sudah sertifikat wakaf dari atas sampai bawah. Jadi ada keturunan saya kalau mau bagi waris tidak ada di sini, waris di luar. Tak ada warisan di sini. Ya. Ya, itu saja dari saya, sedikit mungkin 5 menit dari Ustaz Amin, kemudian dilanjutkan dengan doa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.